Selamat datang di Lintas Nusantara. Hai Trev, selamat sore dan selamat datang di podcast Nusantara, program Lintas Zaman. Bareng aku, Win, yang bakal nemenin kamu selama 30 menit ke depan. Buat nostalgia bareng sambil bahas hal-hal menarik dari masa lalu. Hari ini kita bakal ngobrol santai nih dengan tema flashback bikin melek. Karena kadang hal-hal dari masa lalu itu bukan cuma buat dikenang Trev, tapi juga bikin buat kita sadar betapa banyak hal-hal yang udah berubah nih. Nah, di edisi kali ini itu spesial banget nih, karena kita bakal bahas hal-hal unik dari Jawa Barat. Mulai dari budaya, gaya hidup zaman dulu, sampai jajanan legendaris yang bikin kita kangen banget, Trev. Jadi, buat kamu yang lagi di jalan, di rumah, atau mungkin sambil ngopi sore, siapin posisi paling nyaman ya, Trev. Karena kita bakal muter waktu bareng-bareng. Tanpa berlama-lama, yuk kita putar waktu dan melangkah ke segmen pertama dalam perjalanan lintas zaman hari ini. Mengulik fakta-fakta unik dari suku Sunda. Nah, kalau ngomongin Jawa Barat, udah pasti nggak bisa lepas tuh dari masyarakat Sunda. Siapa sih yang nggak kenal sama orang Sunda yang terkenal ramah, lembut, dan murah senyum? Tapi ternyata keramahan itu bukan cuma kebiasaan, Trevs. Tapi udah jadi bagian dari filosofi hidup mereka loh. Orang Sunda ini punya pepatah Somea Hade Kasema. Artinya ramah sama tamu, Trev. Makanya, kalau kamu main ke orang Sunda, jangan kaget kalau langsung disuguhi teh manis sama pisang goreng, Trev. Itu bukan basa-basi, tapi bentuk penghormatan yang udah turun-temurun dari nenek moyang mereka, Trev. Selain itu, ada juga prinsip sili asi, sili asa, dan sili asu. Ini bukan cuma semboyan kosong, tapi panduan hidup orang Sunda dalam bersosialisasi, Trev. Sili asi, yang berarti saling menyayangi. Lalu ada sili asa, artinya mengingatkan dan mengembangkan. Sedangkan sili asu, itu artinya menjaga, Trev. Nah, filosofi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Sunda menempatkan hubungan sosial sebagai fondasi kehidupan. Lalu, ada fakta menarik lainnya nih, Trebs. Menurut peneliti budaya Sunda, konsep kasundaan itu bukan cuma soal bahasa, tapi juga karakter dan juga tata krama nih, Trebs. Orang Sunda dikenal tenang, atau yang artinya itu berani, lalu sabar, dan juga lembut. Makanya Trebs, jangan heran kalau kamu ngeliat orang Sunda jarang marah, karena mereka punya nilai yang bisa disebut nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggang. Yang artinya itu, setiap ucapan harus dipikirkan agar tidak melukai orang lain, Trebs. Dan yang paling unik ini, Trebs, bahasa Sunda punya tingkatan sopan santun yang disebut undak, unduk, basa. Nah, ada bahasa kasar, bahasa loma, lalu ada bahasa sedang, dan bahasa lemes. Sistem bahasa ini mirip seperti bahasa Jepang yang juga punya tingkat kesopanan, Tres. Bukti bahwa masyarakat Sunda punya budaya linguistik yang sangat halus dan beretika. Kalau ngomong sama teman atau seumuran nih, Tres, boleh pakai bahasa kasar dan bahasa loma. Tapi untuk yang versi lebih tua, kita harus gunain bahasa yang lemes. Awas nih, Tres, jangan ketuker ya. Tapi sayangnya, di era modern, penggunaan bahasa Sunda mulai menurun nih, Trev. Menurut data dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2022, hanya sekitar 60% remaja di kota besar yang masih aktif menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-harinya nih, Trev. Padahal, ini termasuk warisan budaya yang diakui dan didorong pelestariannya oleh UNESCO loh, Trev. Kalau kita bahas Sunda, gak lengkap nih Traps kalau tanpa ngomongin makanannya. Salah satu yang paling ikonik yaitu ini Traps, seblak. Nah, seblak berasal dari kata nyeblak, yang dalam bahasa Sunda artinya itu menyengat atau pedas, Traps. Awalnya makanan ini cuma cara sederhana masyarakat desa untuk mengolah kerupuk sisa biar gak terbuang. Lalu, seblak dibuat dari kerupuk mentah,
yang direndam air panas, lalu dimasak dengan bumbu kencur, bawang putih, cabai, dan juga garam nih, Traps. Tapi sekarang, seblak ini udah naik kelas nih, Traps. Dari makanan rumahan, yang cuma bersihkan kerupuk dan sayuran. Sekarang, seblak ini dijual dengan menggunakan banyak pilihan topping yang bisa kamu cobain loh. Nggak cuma di warung-warung. Sekarang seblak juga bisa kamu beli lewat online store. Dan bisa dikirim sampai luar negeri juga loh, Traps. Nostalgia, jajanan, jangan dulu. Nah, Traps, sekarang waktunya bagian paling seru nih. Nostalgia jajanan masa sekolah. Coba inget-inget, Traps. Dulu di depan sekolah pasti ada abang jual cilok, cimol, cilor, telur gulung, mie lidi, sampai kue cubit setengah mateng nih, Traps. Tapi kalian tahu nggak sih, Traps? Faktanya, cilok itu atau aci dicolok pertama kali populer di Bandung pada tahun 1980-an, Traps. Dibuat dari tepung tapioka, berbentuk bulat kayak bakso, tapi teksturnya kenyal. Sementara cimol atau aci digemol, kebalikannya cilok nih, Traps. Kalau cilok pembuatannya dikukus supaya bisa dapat tekstur yang kenyal. Kalau cimol ini beda, Traps. Cimol cara pembuatannya dengan cara digoreng supaya dapat tekstur yang garing nih, Traps. Menurut sejarawan kuliner lokal, jajanan berbahan dasar aci ini mencerminkan kreativitas masyarakat di Jawa Barat. Menurut sejarawan kuliner lokal, jajanan berbahan dasar aci ini mencerminkan kreativitas masyarakat di Jawa Barat yang memanfaatkan singkong, bahan pokok yang murah, tapi bisa diolah jadi apa aja nih, Traps. Dan jangan lupa nih, Traps, yang terakhir ada kue cubit. Resepnya ini diadaptasi dari makanan Belanda loh, Traps. Pada masa kolonial, ada makanan yang mirip pancake mini, Traps. Oleh masyarakat Indonesia, dibuat adaptasi dari makanan tersebut dan jadilah kue cubit nih, Traps, yang terkenal sampai sekarang. Jajanan jadul ini harganya murah banget ya, Traps, tapi rasanya luar biasa. Bahkan sekarang pun, kalau kita makan jajanan itu, rasanya kayak pulang ke masa kecil gitu. Dulu uang satu kita ini cuma 5.000, Traps. Bisa bikin bahagia seharian, karena jajanannya pun murah-murah. Sekarang 50.000 nih, Traps. Kadang aja cuma cukup buat kopi. Tapi di balik itu semua, yang paling mahal adalah kenangannya, Traps. Bukan soal harga makanannya. Dan yang paling seru, jajanan jadul itu bukan cuma soal rasa, Traps. Tapi juga soal kenangan juga. Momen jajan bareng teman, ketawa, dan rebutan tusuk cilok, itu priceless banget sih, Traps. Mengulik fakta unik tempat wisata dan kuliner terkenal di Jawa Barat. Nah, sekarang Traps, yuk kita jalan-jalan virtual ke beberapa tempat keren di Jawa Barat. Bukan cuma indah, tapi tiap tempat juga punya cerita dan fakta unik yang bikin kita makin kagum sama alam di Indonesia. Destinasi pertama, kita ke Kawah Putih di Ciwidey, Traps. Kawah ini terbentuk dari letusan Gunung Patuha pada abad ke-10, Traps. Airnya punya warna yang unik, bisa berubah-berubah. Dari warna hijau toska, putih susu, bahkan kebiruan. Tergantung kadar belerang dan suhu udara di sana ya. Tapi dulu banget nih, Traps. Sebelum jadi tempat wisata, masyarakat sekitar malah takut banget ke sana. Mereka percaya Kawah Putih itu angker. Karena katanya burung yang terbang di atas Kawah Putih itu bisa langsung mati, Traps. Sampai akhirnya, pada tahun 1837, seorang peneliti asal Jerman, Franz Wilhelm Jubun, datang dan membuktikan kalau Kawah Putih bukan tempat angker, melainkan karena kadar belerangnya yang tinggi banget nih, Traps. Sekarang, Kawah Putih jadi destinasi favorit buat wisatawan nih, Traps. Bahkan sering banget nih, Traps, dipakai buat foto priwet. Jadi, di sekitar Kawah Putih juga tumbuh banyak tanaman khas dataran tinggi seperti edelweiss,
Selain itu, kabut yang lembut dan warna airnya yang unik bikin suasana kayak di negeri dongeng nih, Traps. Pokoknya, kalau ke Bandung, rugi banget deh kalau kalian nggak mampir ke sini. Selanjutnya, ada Gunung Tangkuban Parahu, Traps. Gunung yang terbentuk seperti perahu terbalik ini punya tinggi sekitar 2000. Nggak boleh pakai U ya. Selanjutnya, ada Gunung Tangkuban Parahu, Traps. Gunung yang terbentuk seperti perahu terbalik ini punya tinggi sekitar 2084 meter nih di atas permukaan laut, Traps. Selain pemandangan kawahnya yang indah, gunung ini terkenal karena legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi nih, Traps. Legenda tersebut mengisahkan pemuda yang bernama Sangkuriang yang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Tapi tanpa mereka ketahui bahwa hubungan keduanya adalah ibu dan juga anak nih, Traps. Kok bisa nggak tahu ya? Jadi gini, Traps, ceritanya. Dayang Sumbi ini dulu merupakan anak dari seorang raja. Karena sebuah kesalahan yang dilakukan Dayang Sumbi, ia akhirnya dihukum dan diasingkan di Traps ke dalam hutan oleh ayahnya sendiri. Tapi dia nggak diasingkan sendiri, melainkan dengan beberapa embannya dan juga anjing kesayangannya yang bernama Tumang, Traps. Suatu hari, Dayang Sumbi menenun. Namun, alat tenun Dayang Sumbi jatuh dan hilang nih, Traps. Lalu ia berkata, siapapun yang menemukan alat tenun tersebut, jika yang menemukannya perempuan, akan aku jadikan saudara. Sedangkan, jika yang menemukannya laki-laki, maka ia akan kujadikan suami nih, Traps. Begitu kata Dayang Sumbi. Tiba-tiba, Tumang datang membawa alat tenun itu. Meskipun terkejut, Dayang Sumbi teringat pada ucapannya nih, Traps. Dan akhirnya menikah dengan Tumang, yaitu seekor anjing, Traps. Tapi, Traps, Tumang ini bukan sembarang anjing biasa loh. Melainkan ia adalah anjing jelmaan dewa. Dan dari pernikahannya itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang, Traps. Lalu waktu pun berlalu, Traps. Sangkuriang tumbuh jadi pemuda gagah serta kuat. Tapi dia nggak tahu siapa yang sebenarnya ayahnya, Traps. Suatu hari saat ia sedang berburu, ia membunuh Tumang, Traps, karena tidak dapat menangkap satupun mangsa yang ia buru. Daripada dirinya pulang membawa tangan kosong, akhirnya Sang Kuryang membunuh si Tumang dan membawa daging Tumang untuk ia santap dengan ibunya. Tanpa ia sadari bahwa anjing itu adalah ayahnya sendiri nih, Traps. Ketika Dayang Sumbing tahu suaminya dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu si Sangkuriang, ia marah besar nih, Traps. Dengan emosi yang meluap-luap, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dan mengusirnya. Tahun demi tahun pun berlalu nih, Traps. Suatu ketika, Sangkuriang bertemu dengan Dayang Sumbi lagi nih, Traps. Tapi mereka ini nggak saling kenal. Soalnya udah lama banget kan dan gak ketemu. Dan tanpa sadar, Sangkuriang ini jatuh cinta nih sama ibunya yang masih nampak muda dan cantik berkat kesaktian yang dimilikinya nih, Traps. Mereka pun sempat menjalin hubungan. Tapi pas mereka udah di tahap yang serius, Dayang Sumbi baru sadar siapa pemuda yang ingin ia menikahinya. Setelah tahu kebenarannya, Dayang Sumbi marah dan minta Sangkuriang bikin perahu besar dalam semalam, Traps. Sebagai syarat untuk Sangkuriang kalau ingin menikahi Dayang Sumbi nih. Karena Dayang Sumbi tahu kalau itu sangat mustahil, namun, Sang Kuryang menggunakan cara licik untuk membangun perahu tersebut, Traps. Ia memperkerjakan para jin untuk membantunya. Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi juga ikut berbuat licik dengan membuat skenario palsu dengan membuat fajar buatan. Cara Dayang Sumbi menggagalkan pembuatan perahu besar oleh Sang Kuryang pun berhasil nih, Traps. Sang Kuryang marah karena mereka dikhianati nih. Lalu, perahunya pun ditendang sampai kebalik. Perahu raksasa itulah yang kemudian diyakini masyarakat sebagai Gunung Tangkuban Parahu, yang dimana arti Tangkuban itu adalah terbalik dan perahu ya berarti perahu, Traps. Selain kisahnya, tempat ini juga punya 3 kawah utama. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Kawah Ratu itu paling populer, Traps, karena bisa dilihat langsung dari atas pemandangannya luar biasa. Tapi tetap hati-hati ya, Prep. Bau belerangnya lumayan kuat. Jadi jangan lupa bawa masker. Oh iya, kalau di Kawadomas, kamu bisa rebus telur langsung di air panas alami loh. Lumayan kan, bisa makan telur rebus sambil lihat pemandangan gunung. Oke, Traps.
Gak lengkap nih rasanya kalau udah ke Jawa Barat tapi nggak bahas oleh-olehnya. Kalau ngomongin Bandung, pasti langsung kepikiran sama peyem Traps. Nah ini Traps, peyem Traps. Ya, makanan fermentasi dari singkong ini udah jadi ikon oleh-oleh Bandung dari dulu sampai sekarang. Tapi tahu nggak Traps? Peyem itu sebenarnya lahir dari masa sulit. Waktu zaman penjajahan dulu, karena bahkan makanan susah, masyarakat Bandung cari cara biar singkong ini bisa tahan lama, Traps. Akhirnya, mereka bikin fermentasi dan rasanya itu enak banget, Traps. Peyem ini punya rasa manis alami dan aroma khas yang nggak bisa ditiru. Rasa manis dan aromanya tersebut didapatkan dari proses fermentasinya yang menggunakan ragi alami nih, Traps. Peyem biasanya dijual digantung di toko oleh-oleh. Panjang-panjang kayak dekorasi lucu di pinggir jalan loh, Traps. Dan hebatnya, peyem jadi contoh gimana orang Sunda bisa berinovasi dari keterbatasan. Dari bahan sederhana, bisa jadi ikon kuliner yang bertahan puluhan tahun. Sekarang, peyem udah banyak versi modernnya juga loh, Traps. Ada yang dibikin jadi kue, brownies, bahkan es krim peyem loh, Traps. Tapi tetap aja, versi tradisionalnya yang dibungkus daun pisang itu gak akan pernah tergantikan, Traps. Wah, nggak kerasa banget ya, Traps. Dari tadi, kita udah flashback jauh ke masa lalu. Mulai dari budaya Sunda yang syarat makna, filosofi hidup yang lemah, lembut, dan penuh sopan santun, wisata alamnya yang luar biasa indah, sampai jajanan jadul yang bikin kita senyum-senyum sendiri. Dari semua hal yang kita bahas hari ini, ada satu benang merah yang bisa kita tarik nih, Traps. Masa lalu itu bukan cuma cerita lama, tetapi juga cermin buat masa depan. Dari budaya Sunda, kita belajar arti kebersamaan, sopan santun, dan saling menghormati. Dari makanan dan jajanannya, kita belajar gimana kreativitas bisa lahir dari kesederhanaan. Dan dari gaya hidup zaman dulu, kita diingatkan nih, Traps, bahwa kebahagiaan itu nggak harus rumit, cukup dengan waktu, tawa, dan teman tulus. Terkadang, di tengah dunia yang makin cepat dan digital kayak sekarang, kita lupa buat berhenti sejenak dan menengok ke belakang, Traps. Jadi, pesan buat Traps semua yang lagi dengerin, jangan cuma bangga karena bisa ngikutin tren baru. Tapi juga bangga karena masih ingat dan menjaga budaya sendiri, Traps. Karena modern itu bukan berarti lupa tradisi. Justru keren banget kalau kita bisa seimbang, melek teknologi, tapi juga melek budaya, Traps. Dan yang paling penting, jangan pernah ngeremehin hal-hal kecil dari masa lalu, Traps. Karena kadang, dari hal kecil ini, kita bisa ngerasain makna kehidupan yang lebih besar. Seperti tentang kebersamaan, kesederhanaan, dan rasa syukur, Traps. Semoga di episode Flashback Bikin Melek kali ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, Traps. Bahwa nostalgia itu bukan berarti mundur, tapi belajar untuk melangkah ke depan dengan lebih bijak. Oke, Traps, kayaknya udah waktunya nih kita pamit. Terima kasih banget udah nemenin aku, Win, di Podcast Nusantara, program Lintas Zaman. Jangan lupa terus buat dengerin episode-episode kita berikutnya yang pastinya gak kalah seru dan penuh makna. Tetap jaga budaya, cintai warisan, dan bangga jadi bagian dari Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan seperti biasa, salam lintas zaman, salam flashback, bikin melek. Sampai ketemu lagi di cerita sejarah berikutnya, hanya di Radio Nusantara, teman setia perjalanan waktu.